pendengar, sebagaimana kita ketahui ya, banyak tugas-tugas pokok dan fungsi dari pengadilan agama ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi ranah dan juga yang menjadi peluang-peluang untuk beracara ya di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Di awal mungkin kita mengulang kembali nih Pak, nih, yang lebih banyak biasanya yang terjadi acara di Pengadilan Agama ini di sektor mana ini? Ya. Baik Ibu, sebelumnya selamat pagi Bu Nelly dan Pak Iwan dan seluruh pecinta radio Tuntung Pandang Ibu. Ya, semoga betul. selalu sehat selalu. Amin. Baik, bahwa di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pelihari dan pada umumnya Pengadilan Agama, perkara ini ada dua jenis, yaitu perkara permohonan dan juga perkara gugatan. Nah, ini sebagian masyarakat itu ada yang mungkin belum mengetahui bagaimana ini kalau nanti kita bersidang perkara yang dihadapi ini, apa kira-kira acara tahapannya seperti apa. Nah, pada dasarnya itu hanya dikategorikan pada dua jenis perkara, yaitu perkara permohonan, ini hanya satu pihak saja, kemudian yang lainnya adalah perkara gugatan. Dalam perkara gugatan ini nanti ada dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, lalu kalau permohonan ini jenisnya apa saja nih Pak? Nah, untuk jenis permohonan ini banyak ini Ibu ya. Antara lainnya misalkan yang paling banyak ini diterima oleh Pengadilan Agama Pelihari adalah pengesahan perkawinan. Kemudian ada permohonan penetapan ahli waris. Kemudian ada ini yang lebih khusus Bu ya, ada dispensasi kawin, kemudian ada asal usul anak, ada pengangkatan anak. Jadi ini pihaknya cuma satu arah. Nah, ini dalam konteks beracara ini lebih sederhana Ibu, lebih sederhana. Jadi prosedur tahapannya lebih sederhana dibandingkan dengan yang gugatan. Karena di sisi lain kan kalau gugatan ini nanti kedua belah pihak punya porsi yang sama untuk beracara ya, seperti itu. Iya. Nah, tadi perkara permohonan ya Pak ya, disebutkan tadi satu pihak begitu ya, satu pihak. Nah, artinya bolehkah seseorang yang ingin beracara dalam hal permohonan tadi, misalnya melakukan permohonan secara sendiri? Ya, secara sendiri, misalnya kayak dispensasi kawin tadi ya, artinya ini datang sendiri ke Pengadilan Agama ya, tidak melibatkan siapapun begitu kan, nanti akan dibuatkan dispensasinya. Ini bagaimana nih prosedurnya? Baik Ibu, untuk khusus ya untuk dispensasi kawin, kalau datang ini walinya Ibu ya, karena orang yang dispen ini kan belum cukup umur. Jadi usianya belum cukup, jadi orang tuanya datang meminta informasi, dan di Pengadilan Agama itu ada pos bantuan hukum, dia itu dilayani lah di situ, dilayani sampai ke tahap pendaftaran. Nah, ada mungkin yang paling dirisaukan Ibu, kalau pendaftaran kan langsung berhadapan ini dengan petugas-petugas, tapi kalau di dalam persidangan ini apa yang nanti dilakukan? Nah, di dalam persidangan inilah kadang itu masyarakat banyak yang bertanya apa yang perlu dipersiapkan, begitu. Dan di dalam persidangan ini nanti masyarakat agendanya ini cukup mempertahankan apa yang telah diajukan dalam surat permohonan, kemudian dia mengajukan pembuktian sesuai dengan apa yang didalilkan. Seperti itu Ibu. Artinya ya, ketika kita mengajukan perkara tentang permohonan tetap ada sidangan Pak ya? Tetap ada sidangan. Nah, ini kita ingin menekankan lagi kepada masyarakat, nah, bahwa anggapan masyarakat selama ini ya, sebagian itu kalau permohonan itu artinya setelah permohonan itu dimasukkan kita tinggal begitu saja, nanti akan ada keluar persetujuan dari permohonan itu. Nah, setelah mereka mengajukan permohonan itu ada tahapan berikutnya, dipanggil. Nah, dipanggil kemudian bersidang. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tetap bersidang Pak ya. Tetap bersidang. Nah, tetap juga memenuhi aturan-aturan di dalam persidangan. Baik, ya. Artinya ketika nanti harus membawa saksi,
harus menghadirkan saksi begitu ya. Kemudian adakah Pak perkara-perkara permohonan ini yang juga harus didampingi? Maksudnya didampingi oleh kuasa mungkin hukum? Mungkin boleh ya kuasa hukum atau mungkin oleh mediator atau apa begitu? Kalau dalam perkara permohonan Ibu, ini personal ya. Kalau dia misalkan minta didampingi kuasa hukum itu boleh ya. Pada pokoknya dalam perkara permohonan ini yang hadir adalah prinsipal atau mereka yang mengajukan permohonan untuk nanti didampingi oleh kuasa hukum. Itu hak dari pihak dan itu diperbolehkan saja seperti itu. Iya, tapi perlu digarisbawahi Pak juga nih, perlu digarisbawahi juga nih kepada masyarakat bahwa ketika berperkara dalam hal permohonan itu kan tadi diperbolehkan ya untuk didampingi oleh kuasa hukum. Nah, namun ada kita beberapa waktu yang lalu juga kita talkshow dengan Pengadilan Agama, kuasa hukum ini ada yang disediakan secara gratis. Apakah juga di permohonan ini seperti itu? Iya, di Pengadilan Agama ada yang namanya pos bantuan hukum Ibu. Iya. Jadi pos bantuan hukum ini membantu melayani baik itu perkara gugatan maupun permohonan. Oke. Tapi kalau ada masyarakat membawa sendiri juga tidak masalah. Gitu. Iya, artinya bisa gratis ya? Bisa bisa gratis. Panjangnya kita memohon ya Pak ya, meminta saya pengen didampingi oleh kuasa hukum gitu ya. Ketika datang di meja PTSP itu sudah diarahkan, ada di situ layanan pos bantuan hukum itu disediakan untuk seluruh masyarakat lah ya, seperti itu yang membutuhkan. Oke, baik, iya. Nah, lalu tadi ada beberapa yang di perkara permohonan ini yang lebih banyak ya Pak ya, yang lebih banyak terjadi ya di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Lot atau mungkin di pengadilan agama yang lain juga ya. Nah, tentang pengesahan perkawinan ya. Dispensasi perkawinan, ahli waris ya, masalah ahli waris. Nah, terhadap permohonan-permohonan seperti ini Pak, ini secara umum mungkin ya, hal-hal apa nih yang perlu disiapkan oleh para pemohon? Baik Bu, jadi untuk permohonan misalkan pengesahan perkawinan ya, ini, jadi ini menyiapkan alat bukti tentunya. Alat bukti ini kalau dalam peristiwa perkawinan kemungkinan karena nikahnya dulu nikah siri ya, nggak ada dokumen-dokumen. Nah, untuk melihat peristiwa-peristiwa itu bisa dari para saksi yang melihat menghadiri peristiwa-peristiwa hukum saat itu. Nah, jadi dihadirkan itu waktu persidangan. Kemudian kalau misalkan tentang penetapan ahli waris misalkan, ini tentunya orang yang mengetahui silsilah keluarga itu. Nah, seperti itu Ibu. Sehingga memudahkan ketika pemeriksaan ini, ini memang para pihak ini memang sebagai ahli waris dari pewaris orang yang telah meninggal saat itu. Ya, kemudian misalnya dispensasi kawin tadi ya, berarti kedua mempelai itu harus hadir juga ya Pak ya? Betul. Iya, karena tadi kan yang meminta memohon tadi orang tua ya. Orang tua karena mempelai masih di bawah umur, jadi orang tua atau wali ya yang memohon. Tetapi dalam hal ini kedua mempelai itu harus hadir karena pengadilan akan ingin mengetahui ya Pak ya, melihat dengan pasti gitu. Iya, betul Ibu. Jadi mereka tetap harus hadir. Harus hadir. Oke. Baik, kita ke suara pendengar. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Suara pendengar. Halo, selamat pagi. Ya, saya konekkan dulu sebentar Bu. Rupanya terputus dari koneksi. Ternyata terputus. Terus saja Pak, terus ya. Oke. Jangan dimati. Ya sudah, terputus silakan. Iya. Halo. Oke, ya, halo. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konekkan Bang Iwan ya. Iya, terputus sendiri Pak. Tadi komputernya ada sedikit gangguan. Iya, cocok lagi. Tadi kan ada suaranya, maka artisnya saya mencari-cari nih. Dari FB anak di telepon. Nah, iya, mana saya bilang di suara artisnya. Pak, yang dari Pengadilan Agama. Iya, Pak Muhlis ya. Pak Muhlis ya kan. Iya Bapak, silahkan. Terkait dengan gugatan ini Pak, kan kemarin ada Prodeo Pak ya, program Prodeo itu. Cuma-cuma ya. Salah satunya itu ada surat keterangan tidak mampu dari desa. Pak, itu apakah ada expirednya Pak, dalam artian berlaku? Satu contoh, misalnya dia bikin itu bulan Agustus Pak, karena kesibukan dan lain sebagainya.
besok itu mau didaftarin. Nah ini kan Agustus, September, Oktober baru daftar. Apakah itu ada kadaluarsanya Pak, surat keterangan tidak mampu? Itu aja. Untuk Prodio Pak, yang Prodio ya. Oke. Oke, makasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto Pak di Batu Ampar ya. Tentang SKTM, apakah ada kadaluarsanya atau bagaimana? Baik Pak Haryanto, terima kasih atas pertanyaannya bahwa terkait Prodio itu bagi masyarakat semua yang memegang kartu, misalkan kartu kesejahteraan dari pemerintah ya, seperti keluarga sejahtera dan lainnya, termasuk salah satunya adalah SKTM tersebut, dan termasuk data-data yang ada di database pemerintah, data online. Nah itu tidak perlu menghadirkan SKTM, dan selama masyarakat atau warga masih memegang itu masih kepake. Untuk tentang Prodio itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak, langsung saja, misalkan ada kawan kah, teman kah, datang saja di kantor Pengadilan Agama Polehari gitu. Iya. Artinya SKTM tadi tidak ada masa kadaluarsa begitu Pak ya? Ya, selama masih dipakai Ibu ya. Selama masih dipakai oleh masyarakat itu. Oke. Artinya tadi 3 bulan ya sudah setelah membuat ya untuk mengajukan Prodio tadi, ini masih bisa ya? Masih bisa. Khawatirnya mungkin bertahun-tahun gitu ya. Iya, atau 6 bulan berikutnya ternyata usahanya maju gitu ya. Jadi SKTM batal demi hukum. Oke. Ya, selama itu kondisinya tidak berubah ya. Kondisi masyarakat yang meminta SKTM tadi tidak berubah ya. Selama itu juga SKTM masih tetap berlaku seperti Pak ya. Oke. Sebelum diperbaharui Bu datanya ya. Iya, seperti itu ya. Oke, Pak Haryanto, seperti itu jawabannya dari Pak Mulis ya. Jadi silahkan untuk tetap menggunakan, tetap berlaku tetap menggunakan. Oke, baik, kita ke perkara gugatan. Oke, tadi sudah perkara permohonan ya. Ini perkara gugatan. Nih gugatan juga nih jenis-jenis gugatan yang lebih banyak nih Pak selama ini nih. Iya, baik Ibu. Perkara yang paling banyak yang kita terima di Pengadilan Agama Polehari ini adalah terkait hukum keluarga Ibu, khususnya yaitu gugat cerai, kemudian cerai talak. Ini yang paling banyak. Kemudian berikutnya itu ada sengketa harta bersama, sengketa waris, kemudian turunan dari hukum perkawinan yaitu pengasuhan anak, kemudian nafkah anak. Ya masih seputar hukum perkawinan yang paling banyak. Oke. Nah, terhadap perkara gugatan, persyaratan-persyaratan apa saja yang lebih umum ya untuk dipenuhi oleh para penggugat ya, oleh penggugat. Baik. Para penggugat dan tergugat ya, karena ini dua pihak ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Untuk para penggugat tentunya harus mempersiapkan surat gugatan. Surat gugatan di sini ketika sudah tersedia, sudah ready, maka didaftarkan ke pengadilan. Nah, setelah itu akan diproses oleh pihak pengadilan dan selanjutnya akan menunggu surat panggilan. Dan ketika sudah dijadwalkan, para pihak ini baik penggugat maupun tergugat, nanti seterusnya adalah bagaimana prosedur beracaranya dalam persidangan itu, Ibu. Oke, iya. Terhadap gugatan terhadap gugatan cerai ya, gugat cerai. Nah, ini berarti yang menjadi penggugatnya gugat cerai istri ya Pak? Betul Ibu ya. Iya, istri. Nah, iya. Ini adakah ketentuan-ketentuan khusus Pak untuk seorang istri, ini persyaratan mungkin ya selain daripada surat gugatan tadi yang harus dilampirkan di dalam lampiran surat gugatan itu? Baik, seseorang untuk bisa melakukan gugatan perceraian tentunya harus memiliki kutipan akta nikah setidaknya. Memang ada sebagian yang belum memiliki itu, kemudian dengan cara kumulasi, dua perkara dijadikan satu, yaitu ketika misalkan pernikahannya ini siri, maka digabungkan, yaitu
pengesahan perkawinan dan perceraian, dua itu. Jadi nanti harus menyiapkan dua alat bukti ini. Yang pertama adalah memang benar terjadi perkawinan dan kemudian memang kondisi rumah tangganya itu dalam kondisi tidak baik-baik saja, seperti itu. Iya. Nah, dalam hal ini kan istri ini yang menggugat ya, untuk menggugat istri. Bagaimana dengan surat persetujuan dari suami, Pak? Ya kan, bisa aja nih istri gugat-gugat sendiri gitu kan? Iya. Baik, bahwa dalam gugatan perceraian ini persetujuan suami ini memang tidak diperlukan, Ibu, karena yang memeriksa ini pengadilan, kemudian yang memutuskan juga pengadilan, sehingga dalam gugat cerai ini istri misalkan menggugat suami ini bagaimana dia mampu membuktikan dalil-dalilnya ketika misalkan kok dalil-dalil yang diajukan dalam pembuktian ini, dalam pembuktian persidangan kok memang terbukti, pengadilan bisa menjatuhkan talak, begitu. Tetapi kalau tidak terbukti, ya tentunya tidak bisa, begitu. Oke, sebab begini Pak, ada beberapa waktu yang lalu, apakah ini memang berlaku hanya untuk misalnya golongan-golongan tertentu gitu ya, di dalam gugatan mereka itu harus dilampirkan persetujuan pengajuan gugatan ini yang ditandatangani oleh suami. Hal yang sering menjadi memperlambat dari proses gugatan mereka itu karena suami tidak mau menandatangani. Ada seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini kita perlu jelaskan kepada masyarakat bahwa untuk tahapan-tahapan dalam gugatan perceraian ini ketika dalam proses persidangan itu misalkan ini kan ada dua kemungkinan ini, Bu ya. Suami datang ataupun suami ini tidak datang. Kalau suami tidak datang ini tentunya nanti dipanggil lagi. Nah, ketika dua kali dipanggil ini tapi ternyata juga belum hadir pula, maka tahapan berikutnya adalah dibacakan surat gugatan, kemudian pembuktian. Nah, di sini tentu tidak ada persetujuan suami pemeriksaannya. Nah, berbeda ketika nanti ada suami datang, ini hak jawabnya juga ada, maka tahapannya nanti akan lebih panjang, yaitu baca gugatan, kemudian jawaban. Nah, ada kemungkinan misalkan dalam jawaban nanti ada gugatan balik dan selainnya, sehingga dalam perkara gugatan ini memang lebih sedikit kompleks. Tetapi untuk persetujuan suami ini tidak ada, Ibu, dalam perkara ini. Jadi ini memang bukti untuk kemampuan pihak penggugat untuk membuktikan bahwa dalil-dalilnya ini memang benar peristiwa meyakinkan begitu ya para hakim. Betul, gitu ya. Iya. Nah, selaku hakim nih Pak, kan hakim nih, iya hakim. Selaku hakim nih Pak, dari mana hakim dapat melihat atau mengkategorikan begitu apa yang menjadi gugatan dari penggugat itu benar adanya begitu. Selain daripada mungkin alat bukti dan lain sebagainya, kan bisa aja nih ya. Kayak alat bukti misalnya bisa dibuat begitu. Nah, kemudian keterangan dari saksi mungkin bisa direkayasa ya, dan lain-lain gitu. Nah, hakim kan punya naluri, punya naluri. Iya. Ini bagaimana nih Pak? Baik, Ibu. Pada dasarnya dalam perkara perdata ini adalah kebenarannya adalah kebenaran formil, gitu ya. Tapi memang dalam persidangan ini majelis hakim memang harus menguasai namanya psikologi persidangan. Jadi itu memang dari bagian dari materi yang harus dikuasai oleh setiap hakim, termasuk ya seluruh hakim lah, baik PA, PN dan yang lain. Nah, itu seperti itu. Tetapi memang untuk pembuktian ini memang kebenarannya adalah kebenaran formil ya dalam perkara perdata ini. Seperti itu, Ibu. Oke. Satu lagi Pak, pernahkah terjadi gitu, ini pengalaman selaku hakim gitu Pak. Ya, selaku hakim. Sudah berapa tahun Pak? Ini jadi hakimnya sudah masuk tahun ke-9, Ibu ya. Iya, cukup senior. Cukup senior. Cukup banyak sudah perkara yang ditangani. Nah, dalam pengalaman nih Pak,
pernahkah terjadi ketika ini alat bukti ya sudah menunjukkan persis seperti gugatan begitu, kemudian saksi seperti juga menguatkan gugatan itu, tetapi hakim atau pian sendiri ya selaku hakim mempunyai kesimpulan sendiri yang bertolak belakang dengan gugatan itu sendiri? Pada dasarnya ketika kita memeriksa satu peristiwa hukum, itu kita akan terikat dalam hukum pembuktian nih, ya, hukum pembuktian. Nah, yang kita ingin gali, kita cari adalah peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh para pihak itu ternyata didukung. Ini dalam bahasa kita itu adalah konstatir, ya. Kemudian tahapan kualifisir lah tahapan itu. Tapi bahasa sederhananya ya, apa yang didalilkan kemudian dicocokkan dengan alat bukti, oh memang peristiwa ini benar-benar terjadi begitu. Nah seperti itu. Jadi ketika memang fakta ini sudah kita kumpulkan seperti orang penelitian lah Ibu, sama seperti itu. Kita kumpulkan kemudian kita kita konstituir bahasanya ya, kita cocokkan dengan aturan perundang-undangan seperti itu. Baru itu ada kesimpulan kita musyawarahkan bertiga. Nah, seperti itu. Pengalaman yang terjadi Pak selama 9 tahun, pernahkah memutuskan putusan yang kontroversi dari gugatan mereka? Dalam hal kontroversi itu saya pikir dalam tanda kutip tidak Ibu ya. Cuman putusan ini kan harus mendekatkan pada keadilan. Jadi ketika misalkan ini hukum kok semakin didekatkan kepada aturan perundang-undangan, dia ini akan semakin kaku. Tetapi ketika hukum didekatkan kepada manusianya, maka dia akan semakin humanis. Nah, itu yang sering dilakukan oleh sebagian hakim. Jadi bagaimana hukum ini mendekati keadilan, bukan dalam tanda kutip kontroversial, bukan itu. Jadi mendekatkan hukum kepada keadilan masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, maksud saya begini Pak, ketika misalnya adanya permohonan hak asuh anak, ya hak asuh anak, di mana yang memohon ini adalah misalnya ibunya, ya ibu kandungnya misalnya bahwa hak asuh anak itu ada pada saya begitu. Pertama mungkin karena anak itu belum berusia 12 tahun, yang kedua mungkin hal-hal yang lain. Nah, ketika pada penelitian tadi Bapak sebutkan tadi, ketika pada penelitian hakim Pak Muholis melihat mungkin ada kecenderungan nih sebenarnya ya, kalau misalnya dijatuhkan kepada ibunya hak asuh ini, kemungkinan mungkin ya anak akan seperti ini gitu ya, hal-hal yang nah kemudian pada saat diputuskanlah pengasuhan anak ini jatuh pada ayahnya gitu. Iya. Itu bisa terjadi Ibu. Bisa terjadi karena dalam mengambil keputusan kalau misalkan anak ini berarti kepentingan terbaik anak. Nah, itu harus diidentifikasi masing-masing pihaknya, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Tentunya itu ada ukuran-ukuran secara normatif dan juga ukuran empirisnya. Nah, ukuran empirisnya misalkan bagaimana ini kebiasaan atau habitnya ibu, kemudian bagaimana sumber kemampuan ekonominya, bagaimana lingkungannya. Makanya ketika pengasuhan anak Ibu dan Pak Iwan ya, ini ada juga sebagian untuk meyakinkan kita datangi itu tempat tinggal, bagaimana lingkungan nanti supaya pengasuhan ini pas. Langsung survei, Mbak ya. Iya, survei. Saya ingin menggarisbawahi Pak. Jadi kenapa tadi saya tanyakan itu, saya ingin menggarisbawahi ya kepada para pemohon begitu ya. Jadi meskipun kita yang memohon tidak serta merta Pak ya. Jadi tidak serta merta. Nah, ini masih ada nih anggapan-anggapan masyarakat kita Pak, ketika kita memohon hak asuh anak misalnya, maka beluman lagi keluar putusan pengadilan, anak sudah diambil. Iya, sudah dikuasai hak asuhnya saya sudah memohon ke sana, padahal belum ya. Nah, jadi ada kemungkinan tadi ya Pak ya. Jadi hakim akan melihat tadi ukuran-ukuran normatif, empiris, kemudian juga psikologis ya Pak ya. Kemudian juga satu yang lebih penting juga tadi akan turun langsung ke lapangan. Jadi akan melihat data-data dukung di sana, tanggapan-tanggapan masyarakat begitu Pak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik, kita ke suara pendengar Pak di live streaming kita.
Ada rekan Rusdiah di Bekatung, ya. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan dari Pengadilan Agama secara teknis atau tahapan upaya perdamaian perkara, Pak, yang ada di kantor Pengadilan Agama? Oke, ingin tahu aja Pak katanya. Iya. Ya. Ada apa ini Bu? Ingin tahu nih Bu. Oke. Tahapan perdamaian Ibu ya. Iya. Baik. Ini perdamaian dilaksanakan ketika para pihak datang pertama kali. Ya, datang, pihak penggugat datang, pihak tergugat datang. Yang mendamaikan adalah majelis hakimnya terlebih dahulu. Oke, ini perdamaian ini dalam hal perkara apa Pak? Ini semua perkara gugatan. Semua perkara gugatan. Semua perkara gugatan. Ya. Semua perkara gugatan itu ketika pihak penggugat datang, pihak tergugat datang, maka agenda pertama itu adalah perdamaian. Perdamaian ini yang pertama dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa saat itu. Kemudian ketika tidak berhasil, ini kemudian dilanjutkan perdamaian dengan cara mediasi. Mediasi ini kemudian ditunjuk oleh hakim mediator lah, atau mediator bersertifikat di situ. Dan ini bisa diambil penuh jatah mediasinya. Jatah mediasi itu selama 30 hari. Nah, bisa nanti berulang-ulang, kemudian diagendakan sehingga ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada upaya-upaya perdamaian itu tadi kalau tidak salah yang tercatat tuh ada 2 ya Pak ya. Perdamaian, kemudian ada mediasi ya. Baik, ada mediasi. Nah seperti itu ya rekan Rusdiah di Bekatung. Oke, baik kita ke prosedur beracara tadi Pak di Pengadilan Agama nih tahapan-tahapan selain dari pertama tadi memasukkan surat gugatan atau permohonan ya, kemudian tadi ada kalau yang gugatan tuh ada perdamaian atau mediasi, kemudian prosedur yang lainnya apa nih Pak? Baik Ibu, bahwa ketika perkara ini sudah disidangkan, yang pertama tentunya adalah tadi sudah dijelaskan, sudah ada perdamaian, kemudian mediasi sudah dilampaui misalkan, kemudian adalah pemeriksaan pokok perkara, apa yang menjadi pokok sengketa. Nah ini tentunya dibaca dulu gugatannya, kemudian agenda pertama pembacaan gugatan. Pemeriksaan pokok perkara berarti di dalam persidangan Pak ya? Betul Ibu, di dalam persidangan. Kemudian oleh pihak tergugat diberi kesempatan untuk menjawab. Nah ini ada beberapa kemungkinan, bisa menjawab apa saja yang didalilkan oleh pihak penggugat, tetapi juga bisa juga di situ mengajukan eksepsi atau tangkisan, ini Bu lah bahasa sederhananya, gitu ya. Atau juga mengajukan gugatan balik rekonvensi. Makanya di perkara gugatan ini memang agak sedikit kompleks ya, sedikit panjang begitu. Sedikit panjang, Oke. Nah, lalu setelah pemeriksaan pokok perkara, ini kan artinya per kali sidang ya Pak ya? Betul Ibu. Nah, begini, ada yang masih belum paham nih Pak. Ada yang masih belum paham. Jadi ketika di persidangan pertama itu pemeriksaan pokok perkara ya, hakim menyampaikan apa-apa yang digugat gitu ya. Nah, ada yang menutup Pak di belakang, lah kasih jawab Jar. Gak konsepnya dia. Iya. Kenapa? Ada dijawab jangan lah kasih jawab. Kenapa jadi diam aja begitu ya? Jadi perlu digarisbawahi bahwa ada tahapan-tahapannya ya Pak ya? Betul. Iya, tahapan-tahapannya. Nah, pemeriksaan pokok perkara di sidang pertama ya nanti akan diberikan waktu untuk menjawab ya Pak, untuk menjawab bagi tergugat. Nah, kemudian tahapan yang ketiga apa lagi nih Pak? Tahapan yang ketiga adalah replik Ibu. Replik ini setelah tergugat menjawab, ini penggugat diberi kesempatan pula untuk menanggapi. Ini namanya replik. Nah, setelah itu tentunya pihak tergugat juga diberi kesempatan lagi untuk menanggapi replik tersebut. Ini biasa disebut duplik. Nah, ketika jawab menjawab itu 4 tahap itu kok dilaksanakan secara tertulis misalkan, itu akan membutuhkan 4 kali pertemuan. Nah, tetapi ketika misalkan perkaranya gugatan tapi sederhana saja, maka bisa dilaksanakan dalam 1 kali persidangan, yaitu pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, ini dalam 1 kali tatap muka. Misalkan jawabannya secara lisan, misalkan repliknya secara lisan, kemudian dupliknya secara lisan. Seperti artinya itu. kedua belah pihak sepakat begitu Pak ya?
untuk gugatan ini begitu ya, untuk permohonan ini begitu. Tidak ada hal-hal yang mungkin perlu dipertentangkan. Baik. Sehingga harus ada jawaban, harus ada tanggapan ya. Kemudian ada tanggapan balik juga. Nah, lalu setelah selesai dari duplik ini ya, itu kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan putusan ya Pak? Pembuktian dulu Ibu. Oh, pembuktian dulu. Oke. Pembuktian dari pihak penggugat. Ya, penggugat ini mengajukan pembuktian. Tentunya dari pihak tergugat juga diberi kesempatan yang sama. Pada sidang yang itu juga Pak? Ya, biasanya Ibu dia ada yang sudah siap, tetapi ada yang belum siap. Perlu waktu untuk menyiapkan. Ya, begitu. Jadi ada pergantian ya, jadi ada pembuktian dari tergugat, kemudian ada pembuktian dari penggugat, kemudian ada pembuktian dari tergugat gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Oke. Nah berikutnya Pak? Kemudian setelah pembuktian itu adalah kesimpulan, kesimpulan penggugat dan kesimpulan tergugat. Oke. Itu biasanya dalam satu agenda persidangan Ibu, sekali tatap muka saja. Nah setelah itu kemudian ditunda untuk musyawarah dan putusan, pembacaan putusan. Nah pembacaan putusan itu mengakhiri proses persidangan gugatan tersebut. Oke. Nah, dengan beberapa tahapan ini Pak, dengan beberapa tahapan dari prosedur beracara di pengadilan agama, ini biasanya yang secara standar aja nih, butuh waktu berapa lama? Baik, kalau ini kan penggugat kadang memang datang kedua-duanya Ibu ya, penggugat dan tergugat. Kalau penggugat dan tergugat datang kedua-duanya dan perkaranya cukup ringan saja, misalkan ini gugatan tahap pertama dilanjutkan dengan mediasi. Berarti satu kali ini datang di kantor pengadilan. Kemudian pemeriksaan pokok perkara, yaitu pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik satu kali nih datang lagi, berarti sudah 2 kali datang. Kemudian pembuktian penggugat, pembuktian tergugat. Ini bisa satu kali Pak ya? Bisa satu kali kalau sudah siap semua ini. Kemudian setelah itu kesimpulan. Kalau memang sudah dua-duanya siap, kesimpulan itu kan sekali sidang saja. Nah, setelah itu baru menunggu putusan. Begitu, sudah selesai itu tahapnya. Oke, ya. Jadi pada prinsipnya ya, meskipun tadi kita sampaikan ini ada beberapa tahapan yang perlu dilalui ya, tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Mukhlis, sebenarnya kalau ini adalah perkara yang biasa aja ya, ada kesepakatan dari kedua belah pihak ya, kemudian berkas-berkasnya siap, saksi dan lainnya sudah siap, tanggapan dan tanggapan dan jawaban itu istilahnya tidak ada yang perlu dipertentangkan. Ini hanya akan membuktikan waktu, mungkin satu kali sidang itu ke sidang yang berikutnya berapa lama Pak? Jeda waktunya? Tundaan biasanya Ibu itu sekitar 1 minggu atau bisa kurang ya. Bisa kurang ini nanti kesepakatan juga dengan pihak, apakah bisakah dia datang seminggu 2 kali misalkan. Cuman ketika seminggu seminggu 2 kali nggak bisa, biasanya tundaan ya 1 minggu sekali. Yang biasanya sering dilakukan mungkin 1 minggu sekali ya Pak ya. Yang paling banyak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Mungkin ini juga memberikan ruang juga kepada para hakim kita gitu ya. Karena banyak sekali Pak ya perkara yang harus ditangani juga. Betul Ibu. Iya. Setiap hari selalu ada ya Pak. Selalu ada. Minimal berapa nih Pak sehari? Berapa kali sidang Pian? Bisa 8, ini paling sedikit. Iya. Makanya itu. Paling banyak bisa 20 Ibu. Oh iya. Makanya banyak seperti orang kayak ramai di sana biasanya Bu. Iya selalu. Bahkan mobil truk pickup bisa rombongan. Satu keluarga rombongan ramai sekali. Iya selalu ada. Baik, di Suara Pendengar kembali Pak, kita sapa rekan Juriah ya. Rekan Juriah, selamat pagi. Oke, dalam Islam kan Pak Haji hak asuh anak, kayak anak laki-laki ikut ibunya, anak perempuan ikut bapaknya. Nah, sepengetahuan kami, kenapa Pak ada Mbah Hanu kada seperti itu putusan hakim? Nah, Mbah Hanu tuh kadang-kadang ya Pak? Iya, oke, paham ya. Nah, menurut Pian kayak apa nih Pak? Terima kasih. Oke, rekan Juriah Pak. Baik Ibu Zuriah ya.
tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi pokok pertimbangan adalah kebaikan anak. Jadi di situ, jadi yang menjadi prioritas itu adalah itu, sehingga semua aspek itu nanti mengerucutnya kepada perlindungan terbaik bagi anak. Bisa jadi ketika sudah melakukan pemeriksaan, oh ternyata meskipun itu anak wanita, ternyata memang ayahnya ini yang paling, atau anak perempuan atau anak laki-laki, oh ternyata ibunya ini yang memang terbaik ini dalam kondisi ini. Nah, jadi yang menjadi ukuran di sini adalah memang kebaikan yang bagi anak yang dimintakan hak asuh tersebut. Bagaimana Pak? Mungkin sama-sama kedua-duanya sama-sama baik Pak. Sama-sama baik, sama-sama kedepannya baik bagi sang anak, kedua-duanya. Jadi finalnya bagaimana itu Pak? Itu kalau belum 12 tahun tentunya pada ibunya. Baik laki-laki dan perempuan Pak ya? Betul, itu ya. Nanti kalau sudah angkanya lebih dari 12 tahun ini, anak kan sudah ini tahu ini sikon gimana ini, apakah milih ayah atau milih ibu, diberi kebebasan dia untuk memilih. Memilih ya. Jadi anak yang diminta siapa kira-kira ini nang yang ingin pian ikuti, itu. Nah lalu kalau ketentuan di dalam agama Pak, di dalam Islam tadi Pak disebutkan oleh Ibu Juriyah tadi ya, bahwa benarkah ada disebutkan memang ada klausul yang menyebutkan bahwa anak laki-laki secara di hukum Islam tuh mengikuti ibunya, kemudian anak perempuan mengikuti ibunya. Nah itu bagaimana Pak? Penjelasan Pak. Ini yang menjadi pertimbangan Ibu, bahwa terkait itu adalah tadi ya, standarnya memang kita kan dalam memutus ini kita mengikuti maqasid syariah Ibu ya. Jadi kita lihat dari tujuan hukum maqasid syariah. Salah satunya adalah hifdzun nasli, yaitu untuk menjaga atau melindungi zuriyah kita. Nah, jadi yang kita lihat adalah tujuan hukumnya. Tujuan hukum dalam aspek asal usul anak adalah hal yang terbaik terhadap perlindungan anak. Seperti itu. Tapi memang di dalam Islam memang ada itu ketentuan itu ya Pak? Secara normatif seperti itu. Secara normatif ya. Jadi rekan Juriyah ya, memang di dalam hukum Islam tadi seperti disampaikan oleh Pak Mukhlis, memang secara normatif disebutkan ya Pak ya. Tetapi bagaimanapun juga para hakim dalam memutuskan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Perlindungannya Bu ya. Iya. Kemudian juga kesejahteraannya Bu. Iya, kesejahteraannya juga ya. Kemudian psikologisnya juga yang penting ya Pak ya. Iya. Karena memang ada dulu pernah pengalaman saya Pak, hak asuh anak ini sebenarnya diminta oleh ibunya ya, karena dia juga di bawah 12 tahun. Nah, tetapi ketika di persidangan ya, sebenarnya ibunya ini memenuhi persyaratan dia bekerja gitu, artinya mempunyai penghasilan gitu ya. Anak di bawah usia 12 tahun, artinya kan masih lekat dengan ibunya ya. Nah, anak itu memang laki-laki. Kalau di dalam Islam kan laki-laki ikut ibunya ya. Jadi sebenarnya persyaratan ketiga ini sudah mutlak nih ya. Nah, tetapi di persidangan ya, ketika dilihat tadi hakim punya naluri di psikologis persidangannya ya Pak ya. Nah, ketika si ibu menghadapi persidangan ya, hakim menganggap psikologis ibu agak goyang begitu, sehingga ini akan membahayakan bagi anaknya ya. Nah, dan juga akan menumbuh kembangkan karakter yang kurang menguntungkan terhadap anak. Nah, sehingga putusan pengadilan mengalihkan kepada ayahnya ya. Nah, jadi dan itu tetap diberi hak akses Ibu. Iya. Akses. Tetap. Jadi misalkan kok diberikan kepada ayahnya Ibu tetap hak aksesnya penuh ini. Iya. Bisa diajak jalan atau acara ulang tahun misalkan diajak ini. Iya, ada kesepakatan nanti Pak ya, istilahnya aksesnya seperti apa nanti kan ada kesepakatan. Hanya saja hak asuh ini kan yang lebih dominan mungkin Pak ya. Betul, yang lebih dominan, karena bagaimanapun juga anak tidak bisa dipisahkan dengan orang tuanya. Betul. Karena ada misalnya bekas suami atau mantan istri gitu ya, tapi kalau bekas anak kan tidak ada ya Pak ya. Jadi tetap oleh kedua orang tua ini harus berperan dalam hal pengasuhan anak ya, sampai anak itu dewasa, sampai anak itu mandiri ya, dan bisa menentukan kehidupannya ya. Saya
mengulang kembali nih ke prosedur beracara di pengadilan tadi tahapan-tahapannya. Kalau acara itu sederhana ya dan tidak memerlukan permasalahan yang sangat krusial misalnya, maka dapat dipastikan bahwa beracara di pengadilan agama itu hanya ada 4 kali pertemuan Pak ya. Sekitar itu. Iya, sekitar itu ya. Nah, sekitar itu. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ini karena lawas Bang ya karena dan ada Ibu yang ini cuma 2 kali juga ada. Nah, ketika ada yang tidak hadir. Nah, itu putusannya itu di luar hadirnya pihak tergugat. Nah, seperti itu. Iya, jangan khawatir. Jadi nanti kalau mendengar Pak ketika tadi tahapannya nih sampai 1 2 bukan 1 2 3 4 5 6 7 Pak. Prosedurnya. Iya, yang nanti akan ada sedikit mungkin keraguan nih dari para pendengar kita yang mungkin akan beracara ya di pengadilan agama. Ini hanyalah tahapan-tahapan yang secara tertulis ya Pak ya. Karena di dalam prakteknya nanti akan bisa digabungkan ya, akan bisa dipersempit, diperpendek begitu ya. Ya, asalkan pada prinsipnya itu disetujui oleh kedua belah. Ya, ini ketika kedua belah pihak hadir semua dan kemudian membela hak-haknya masing-masing kan itu cukup prosedur dengan buktinya gitu ya. Kemudian itu kan Ibu, tetap prosedur ini kan harus dijalani satu-satu gitu ya. Tapi juga ada itu sebagian bahwa perkara gugatan ini yang datang penggugatnya saja. Ketika itu kan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak tergugat, diputus dengan first take ya. Ini mungkin 2 kali persidangan sudah selesai. Seperti itu. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Ya, akan tidak memakan waktu yang lama ya untuk beracara di pengadilan agama ya. Dan pada prinsipnya juga para petugas di pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut khususnya ya Pak ya selalu akan memberikan bantuan ya untuk mempermudah dan mempercepat ya dari proses permohonan dan gugatan. Memberikan pelayanan terbaik. Oke. Baik para pendengar Radio Tuntung Panah FM, ternyata tidak terasa juga ya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri Pak bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam materi prosedur beracara di pengadilan agama. Di terakhir Pak sekaligus closing nih untuk materi kita pada hari ini, apa saja nih yang perlu digarisbawahi, yang perlu ditekankan, yang perlu dihimbau kepada masyarakat kita. Baik, untuk pendengar setia Radio Tuntung Pandang bahwa Pengadilan Agama Pelehari selalu memberikan pelayanan yang terbaik baik secara online maupun secara offline. Bisa konsultasi langsung, bisa melihat website, di situ prosedur sudah pelayanan persidangan dan lainnya sudah tersedia. Dan tentunya dari komitmen aparatur peradilan agama Pelehari memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Laut. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Yang pasti untuk para pendengar yang mungkin akan beracara ya lebih baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Ya, berkonsultasi terlebih dahulu, nanti petugas dari pengadilan akan mengarahkan. Ya, betul. Apa yang harus kita lakukan ya, siapa dan berbuat apa gitu ya Pak ya. Betul, dan juga fakta-fakta pendukung dan bukti-bukti yang lain yang harus disiapkan. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM, sampai di sini jumpa kita di bincang-bincang kita di gelaran talkshow pagi hari ini bersama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut bersama dengan Pak Dr. Nur Mukhlis MH. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Tuntung Panah FM. Sama-sama Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan peningkatan pemahaman ya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta khususnya dan bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada.